Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah atas berbagai macam nikmat, rahmat, hidayah dan taufik yang telah diberikan pada kita. Lebih-lebih saat ini, pagi ini, kita dipilih oleh Allah untuk menjalani jalan menuju surga. Mengapa saya katakan demikian? Karena Rasulullah bersabda, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu fihi thariqan ilal jannah. Man salaka, barang siapa yang berjalan, thariqan, di atas jalan, yaltamisu fihi ilman, untuk mencari ilmu, sahalallahu, Allah memudahkan baginya jalan ke surga. Ini harus kita rasakan, harus kita akui. Mengapa? Karena tidak semua orang yang mengetahui jalan surga diberi kemampuan untuk menjalani jalan surga. Ya ya, nggih. Ya, alhamdulillah. Yang kedua, kita harus merasa kalau saat ini kita diangkat oleh Allah di atas derajat sebelumnya. Ya, kita harus merasa saat ini kita diangkat oleh Allah di atas derajat atau beberapa derajat di atas derajat sebelumnya. Karena Allah telah menyatakan juga di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, ingatnya orang yang beriman dan berilmu itu diangkat oleh Allah ke derajat yang lebih tinggi lagi. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ketika kita akan memasuki bulan Ramadan, paling tidak mesti harus kita persiapkan ilmu yang terkait dengan Ramadan. Mungkin saya jelaskan lagi apa yang saya sampaikan ini
bukan atas nama saya sendiri, tetapi atas nama Majelis Tarjih, di mana punya beban yang sangat berat. Apa di antara beban yang berat itu? Sampai sekarang Bapak dan Ibu, Majelis Tarjih Magetan itu hanya 4 orang yang memikul beban yang sangat banyak. Tapi alhamdulillah sudah bisa berjalan walaupun seadanya, sehingga kita keliling dari cabang ke cabang. Nah sekarang alhamdulillah menjelang Ramadan ini kegiatannya diperpadat. Yang tadinya tidak setiap minggu, setiap seminggu sekali, tidak setiap minggu sekali. Nah sekarang kadang-kadang double-double, dan itu 4 orang ini semuanya terjun ke cabang-cabang. Hanya 4 orang. Mungkin nanti ada bapak-bapak dan ibu-ibu terutama, ya, ada yang sanggup untuk mengikuti atau menjadi anggota tarjih. Sangat dibutuhkan. Kalau ada yang mampu, monggo saya persilahkan. Bukan hanya yang mampu dalam bidang agama, termasuk bidang matematika. Mungkin ada di antara bapak-bapak yang ayah ibu yang menjadi guru matematika, ada ya? Jadi berarti punya kemampuan di bidang matematika. Karena itu sangat dibutuhkan terkait dengan hisab. Terkait dengan hisab, menghitung awal waktu sholat, menghitung kapan terjadi pergantian bulan, menghitung apakah tanggal 29 nanti bulan itu sudah di atas ufuk atau masih di bawah ufuk, dan seterusnya. Sehingga Ramadan itu bulan banyak sekali yang perlu dibahas. Tetapi ya itu kadang-kadang kita kewalahan karena kurangnya tenaga. Nanti mungkin nanti ada bapak ibu yang siap untuk masuk dalam Majelis Tarjih. Saya ucapkan alhamdulillah. Jemaah yang berbahagia, saat ini coba kita akan mengkaji kapan tanggal 1 Ramadan. Ya, walaupun kalau kita sudah melihat tanggalan yang dipakai Muhammadiyah, sekarang tanggalan yang sifatnya itu global. Global itu bukan hanya untuk Indonesia. Apalagi kita ketahui bahwa Indonesia itu secara waktu ya, karena luasnya Indonesia berlaku 3 waktu.
Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Padahal kita ini berada di Indonesia bagian barat. Yang selisih waktunya itu 1 jam. Nah sekarang Muhammadiyah tidak lagi menggunakan itu, tetapi menggunakan waktu global. Waktu global itu ya yang kita Muhammadiyah 1 hari 1 tanggal, 1 hari 1 tanggal, sehingga nanti kalau kita memasuki Ramadan tanggal 1 Ramadan itu berlaku untuk seluruh dunia, tidak lagi seperti kemarin. Sebagaimana kita ketahui, untuk mengetahui ya tanggal 1 bulan Hijriah itu ada metode yang dipakai secara global. Itu saya sampaikan, itu ada 2 metode. 2 metode itu yang pertama adalah metode ru'yah, yang kedua hisab. Ru'yah dan hisab. Ru'yah itu apa? Ru'yah itu melihat dari ro'a ya, melihat. Kemudian hisab dari hasabah, menghisab. Itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita nanti akan menemui hari hisab. Itu sudah menjadi Indonesia, bahasa Indonesia, di mana semua amal kita akan dihisab di sisi Allah. Demikian juga ketika kita mengetahui kapan tanggal 1 bulan Hijriah, itu bisa dilakukan dengan hisab. Ya, ibu dan bapak. Jadi metode yang dipakai itu ru'yah dan hisab. Tapi ini sebenarnya banyak masalah. Kalau kita membahas hal ini sebetulnya banyak masalah, apalagi di masyarakat kita. Sehingga bagi kita harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika kita menggunakan ru'yah dan ketika kita menggunakan hisab. Permasalahannya banyak sekali, Pak, Bu. Kalau kita orang awam kan tidak mempelajari ini, padahal masalahnya banyak sekali. Terkait dengan ru'yah. Coba sekarang kalau ru'yah itu dilaksanakan, padahal keadaan sekarang ini adalah masa hujan, kira-kira mungkin enggak? Ketika sore matahari akan tenggelam, kira-kira Bapak sekarang ini kira-kira ada mendung enggak? Nanti sore umpamanya ada mendung atau tidak? Wonten Pak? Wonten? Wonten. Ibu, kira-kira
mungkin itu mendung apa mboten? Nek mendung itu sakit melihat yang melihat hilal atau mboten? Itu satu masalah. Belum ketajaman mata kita. Mungkin ya bagi yang muda-muda, ya, yang bagi yang muda-muda masih tajam penglihatannya, tetapi bagi yang sepuh ini sudah buram. Ketika ya mata kita sudah buram, apalagi bagi bapak yang melaksanakan rukyah tadi rambutnya sudah putih sehingga ada rambut yang ngelewer itu. Nah satu barangnya hanya satu rambut ngelewer di depannya, tidak terasa itu ketika melihat dengan teropong ya, tiba-tiba ada rambutnya ya. Lalu dikira rambut ini hilang, itu payah juga itu diantaranya. Belum lagi cara rukyat itu juga bermacam-macam. Ada yang pakai teropong, ada yang tidak, dengan mata telanjang tanpa teropong. Yang pakai teropong saja belum melihat, apalagi yang tidak pakai. Akan tetapi sering, ini masalah, yang tidak pakai teropong itu malah merasa bisa melihat. Ini kejadian banyak ini. Sebetulnya menurut hisab itu sudah diprediksi betul bulan di atas ufuk. Akan tetapi ketika dilihat tidak kelihatan, tetapi saking yakinnya ini sudah tanggal, maka yang melihat sudah yakin tadi mengaku melihat bulan atau hilal. Kalau bulan yang utuh itu, kalau hilal kecil. Oleh karena itu satu hal yang harus kita pegangi, karena banyaknya masalah tadi harus kita pegangi, yaitu yang dikenal dengan manhaj. Ini harus kita pegangi. Manhajnya bagaimana? Waktu singkat manhaj itu apa? Ibu pun ngertos itu, ngertos bu manhaj, ngertos badan, ngertos dereng, nek bapak-bapak dereng. Ini kalau di Muhammadiyah ada manhaj tarjih, ya. Agama itu juga ada manhajnya. Kalau demikian manhaj itu apa? Manhaj itu suatu sistem, ya, sistem yang di dalamnya ada namanya wawasan, ada sumber, kemudian ada lagi prosedur
yang harus dilalui, ini harus disepakati dulu, dilalui dalam tarjih maupun dalam penetapan hukum. Ya, sistem yang di dalamnya mengandung warasan, mengandung sumber, kemudian mengandung lagi prosedur atau tata cara yang harus dilalui dalam menentukan tarjih atau menentukan hukum. Itu namanya manhaj. Kalau sudah kita mengetahui manhaj, barangkali kita tidak dipusingkan lagi. Tidak pusing walaupun banyak perbedaan. Oleh karena kadang-kadang dan itu ini masalah yang kadang-kadang kita muncul, akan tetapi kita tidak sadari. Misalkan gini, masalah agama kok dipermasalahkan terus, artinya dikaji, terus dikaji, yang kadang-kadang masing-masing orang yang punya pendapat yang berbeda itu mengemukakan dalil masing-masing. Nah, itu boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh. Pareng. Nah, ibu itu mau masalah dari masing-masing, ya, masalah yang berbeda dari masing-masing itu kemudian mengemukakan pendapat masing-masing disertai dengan dalil yang dipeganginya. Kira-kira oleh mboten Bu? Ini kontemporer kelaka sangat ini. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat. Ini harus sholat kamu kata loh. Ketika sholat umpamanya takbiratul ihram, wah itu malam ini umpamanya kan wonten ingkang Allahu Akbar, wonten ingkang Allahu Akbar, dan wonten ingkang Allahu Akbar. Itu dalam praktek banyak beda-beda. Ketika bangun dari sujud dan dari rukuk, dan Sami Allahu liman hamidah, boten kangen. Lha kok nate kok dadi makmum niku. Pamplek iki lho. Wonten ingkang sami Allahu liman hamidah. Tenang, iki boten sangetes. Wonten malih ingkang sami Allahu liman hamidah. Enten to? Praktek yang demikian itu banyak. Kemudian perlukah itu dibahas agar sholat kita sesuai dengan sunnah Rasul? Ya, mesti. Mesej malam apa? Nggak pilih tangan ini dari nanti. Ini lambian tangan ini
Lalu mendadak melambaikan tangan 12 seni itu satu contoh yang mudah. Di dalam sholat malam umpamanya, sholat malam itu kan kata caranya itu bagiannya sholat tarawih. Praktek sholat tarawih beda-beda. Ini apa nggih? Nggih. Nek nggih bapak-bapak terus di sholat tarawih pun Pak. Wonten sing luru telu. Wonten sing papat telu. Jadi ngoten niku ora perlu dibahas. Ngoten nate. Nek makmum masbuk, ini jadi kewajiban makmum masbuk itu yang siji. Menyempurnakan sholatnya. Makmum mau kurangi piro misalnya kita kok makmum masbuk wis kurangi loro sholat maghrib kurangi loro. Nek mesti kewajiban ini menyempurnakan atau nambah 2 rakaat. Tetapi sak sampune imam salam makmum masbuk ngadeg nglengkapi nyempurnane kekurangane. Nah tiba-tiba ada orang lain harus datang jadi makmum dumateng makmum ini kok oleh nomor boten. Oh ini jadi masalah. Nek ten umum kathah ngene iki. Lho saniki nek makmum tenak masbuk, waduh banyak masalah itu. Di antara masalahnya dosa ini niatnya pun Pak. Niatnya makmum masbuk mesti melengkapi. Ini tiba-tiba ada saudara kita yang datang. Biasanya kita datang makmum kalian makmum sekali ini mau wonten ingkang nek ditepuk konconi jamaah ahliyo sing badhe makmum. Dan ini umpamane panjenengan makmum masbuk jadi imam niatnya pun itu masalah. Apa tengah-tengah sholat ganti niat, jadi masalah. Mulai dibicarakan di dalam tafsir maka sangat dulu. Nah saat ini maka kita kembali kepada permasalahan yang awal, yaitu mengenai awal Ramadan. Kalau tadi saya katakan sekarang kita oleh Muhammadiyah tidak pusing lagi. Mengapa demikian? Karena tanggalan kita itu sudah sifatnya berlaku untuk global.